main di EICMA 2019 dan udah menggunakan mesin ini yang kita sebut dengan mesin itu Big Boxer. Jadi Big Boxer ini adalah mesin boxer terbesar yang pernah diproduksi oleh BMW Motorrad. Kubikasinya 1802. Yang ini belum katanya ya? 1800 ini kan? Iya, 1802 dan masih menggunakan pendingin udara, Om. Oh. Gitu. Nah, gambaran dilihat di atas ini adalah open shaft drive, penggerak gardan terbuka. Jadi R18 itu masih mempertahankan karakteristik dari R5 itu dengan menerapkan ini, penggerak gardan terbuka ini. Lalu, walaupun bentuknya motor klasik, Di zamannya berapa cc? di zamannya ini R5 ini 500. Oh, 500. Nah, jadi walaupun dia bentuknya ini masih klasik seperti ini, jadi R18 ini sudah mengusung teknologi safety yang terkini gitu. Seperti yang kita lihat ini adalah speedometer. Speedometer di sini ada tulisan rock. Nah, jadi dia ada 3 riding mode. Ada disebutnya rock, roll, dan rain. Rock and roll. Nah, itu berpengaruh ke throttle opening dan berpengaruh ke ASC, Automatic Stability Control. Nah, untuk mode rain, throttle opening itu di set minimum dengan ASC-nya itu traction control itu paling maksimum. Jadi untuk mencegah slip kondisi jalan basah gitu. Nah, untuk mode roll itu sama dengan mode road untuk berkendara secara normal sehari-hari. Satu lagi mode rock. Jadi kalau mode rock dia throttle openingnya dikasih maksimum, jadi full power dengan ASC minimum. Jadi dia masih memberikan pengendara itu kesempatan untuk slip sedikit. Jadi kalau mau agak liar, jadi kita sebutnya kalau di BMW itu adalah dynamic atau mungkin lebih dikenal sporty. Cuma di BMW kita sebutnya dynamic mode. Gitu. Oke, jadi motor ini termasuk dalam motor cruiser. Jadi modelnya itu adalah motor cruiser. Dan ditempatkan jadi bagi kita ini sebagai motor lifestyle. Jadi BMW bukan cuma mengeluarkan motor aja, BMW juga mengeluarkan aparel, jadi lifestyle dan racing gear yang berkaitan dengan 18. Nah, salah satunya seperti ini. Ini adalah aparel lifestyle resmi dari BMW Motorrad untuk model 18. Jadi selain ada aparel seperti baju seperti ini, ada juga riding gear, ada juga seperti jam tangan, jaket, Aparel, helm, semua lengkap itu aksesoris, riding gear, lifestyle juga. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi masih berkaitan dengan lifestyle. Kalau kamu udah tahu, brand ambassador kita untuk motor ini adalah Ariel. Nah, tahun depan kita akan meluncurkan satu brand kolaborasi antara Ariel dan R18. Kita sebut brandnya itu ARL X R18. Jadi brandnya ini dalam bidang apparel dengan Ariel. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini salah satu outfitnya. Jadi ini bisa dibuat beragam style gitu. Jadi kedepannya mungkin akan ada juga jaket, akan ada juga sepatu dengan ARL ini, Ariel X18 gitu. Jadi motor dari motor R18 ini dibuat konsep awalnya itu motor yang sangat mudah untuk dikustomisasi. Jadi dia bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan pengendaranya. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Jadi untuk sementara kita sudah ada 4 pabrikan besar yang secara official itu memasok parts aftermarket untuk kustomisasi. Nah, salah satu kita bisa lihat dari knalpot. Knalpot itu kita berpartner dengan Vance and Hines untuk milk parts seperti engine cover depan mesin ini, terus seperti cover headlamp, terus seperti fuel cap, terus spion, terus cap untuk reservoir fluid brake fluid. Nah, itu kita dengan RSD, Roland Stand Design. Nah, untuk jok sendiri partner kita adalah ini Mustang Seats. Jadi joknya mau dibuat lebih tinggi, mau dibuat double seater itu, jadi kita sudah ada kustomisasinya itu dengan Mustang Seats USA. Dan yang terakhir untuk pelek. Jadi pelek itu originalnya itu dia jari-jari. Jadi kalau misalnya ada yang mau ganti ke pelek palang, itu pabrikannya itu kita bekerja sama dengan PM Performance Precision. Jadi empat perusahaan besar ini yang menyuplai untuk parts aksesoris kita. Nah, untuk tahun ini kita meluncurkan R18 First Edition. Ini dibanderol off the road-nya 969 juta untuk off the road yang First Edition. Untuk tahun depan, yang ini kan First Edition? Iya, yang sekarang kita mau lihat nih. Nah, untuk tahun depan kita akan meluncurkan satu model lagi R18. Jadi dinamakan R18 Classic. R18 Classic tahun depan itu off the road-nya 1039, 1.039. Nah, bedanya apa dengan yang First Edition? Jadi ini bisa dilihat, ini adalah R18 Classic.
Jadi pertama yang paling mencolok adalah ini. Ya. Jadi dia ada tambahan 2 lampu di kiri kanan ini. Lalu dia sudah dikasih windshield. Itu nanti yang klasik. Iya, ini yang klasik tahun depan. Jadi udah ada windshieldnya juga. Oke. Terus dia ada passenger seat udah available. Oke. Terus ada saddleback kiri kanan available. Dan ukuran ban depan yang sedikit lebih lebar daripada yang ini. Jadi itu sekilas dari background dan R18. Jadi kita langsung aja. Saya akan puterin satu video singkat mengenai video singkat Ariel sebagai brand ambassador kita, dan juga dia nanti ada video ini sedikit lifestyle. Silakan buka ya. Duduk sambil ngopi sambil main dia. Nah, jadi semua pembeli motor R18 First Edition akan mendapatkan box yang kita sebut dengan welcome box. Ini welcome boxnya khusus untuk First Edition aja. Jadi ini original dari BMW Motorrad Jerman. Isinya itu. Nah, yang pertama dia ada thank you letter seperti ini. Ada thank you letter. Lalu dia ada satu buku isinya sejarah BMW Motorrad dari awal sampai yang terakhir sekarang bukunya. Jadi buku sejarahnya. Lalu dia ada satu topi seperti ini, topi R18. Dan akan dapat 3 emblem model vintage. Jadi emblem di tangki kiri kanan dan depan cover mesin itu bisa diganti dengan model vintage. Bukan cuma emblemnya. Ini bahannya kuningan ya, bronze ya? Bahannya nggak tahu saya ini, metal sih yang pasti. Keren. Tuh. Sampai ada Dan buatan Jerman tuh, Germany. Sampai ada ketikannya ori ya. Iya, ini ori ini. Keren banget. Nah, bukan cuma ininya doang, Om. Jadi dikasih sampai ke obeng-obengnya, model vintage gini. Detil banget. Sampai ke yang paling detail lagi, bautnya, Om. Nah, jadi bautnya ini buat pasang ini kan? Iya, modelnya juga vintage. Jadi bautnya itu di model patina seperti ini. Jadi jadi bisa dipasang tuh. Keren habis. Gitu, Om. Keren habis. Nah, jadi yang terakhir itu ada ini, dikasih ikat pinggang. Jadi ikat pinggang kulit dengan bakalnya begini, R18 First Edition. Jadi box ini nggak dijual bebas, box ini cuma untuk pembeli R18 ini aja, Om. Gitu. Oke. Di dunia berapa sih? Di dunia nggak ada, kita nggak ada angka exactnya berapa. Oh, nggak disebutin. Iya, nggak disebutin. Khusus Indonesia berapa gitu? Iya, nggak ada. Oke, jadi ini Pak Haryadi, COO kita sudah join untuk billing. Pak. Thank you. Jadi Om kalau mau ambil gambar, mungkin silakan, nanti Pak Haryadi akan lakukan unveiling motor. Boleh. Ada juga fitur keselamatannya juga nih, Om. Apa, Mas? Dia ada fitur ABS-nya juga motor ini. Oke. Jadi untuk fitur ABS-nya juga unik untuk yang disematkan di BMW Motorrad BMW R18 ini. Dia jenisnya part integral ABS. Nah, part integral ABS itu apa? Jadi ketika kita menarik tuas handbrake itu sistem pengereman bekerja untuk bagian belakang dan bagian depan belakang roda. Jadi depan belakang roda itu dia bekerja. Berapa persen? 70-30. 70 depan? 70-30. Iya, 70-30%. Dan tapi kalau untuk foot brake dia hanya untuk pengereman bagian belakang. Oke. Kayak gitu. Dia bekerja untuk roda belakang aja. Oke. Nah, untuk ini juga motor ini kan torsinya melimpahnya Iya. 158 dan itu bisa didapat hanya cukup dengan 3000 rpm. Anjir. Jadi cepat banget untuk mendapatkan torsi maksimum itu cuma butuh 3000 rpm. Nah, dia butuh juga dong kestabilan untuk menjaga motor ini kan. Makanya disematkannya itu ada automatic stability control atau ASC sebagai traction control di motor ini. Terus ada fitur juga, ada fitur namanya fitur DBC, itu dynamic brake control. Nah, dynamic brake control itu apa? Jadi dynamic brake control itu dia untuk fitur itu berfungsi ketika emergency brake nih. Jadi misalnya Om berkendara nih dalam kecepatan penuh, dan dalam kecepatan penuh kan misalnya di depan ada obstacle nih, terus kita otomatis kan tarik gas rem nih, mendadak. Nah, sensor yang di motor ini dia bekerja dan membaca. DBC itu fungsinya apa? Jadi ketika ada obstacle tadi mengurangi jarak pengereman motor ini. Misalnya tadinya 3 meter, dia akan memperpendek jarak pengereman menjadi 2 meter dan tidak sampai menabrak obstacle yang ada di depan gitu. Jadi biarpun ini motor heritage, tapi
BMW tidak lupa juga menyematkan fitur-fitur keselamatan maupun kenyamanan yang menunjang motor ini sih Om. Yo. Karena itu mungkin dari mesin udah kita ketahui ya, jadi karakter mesin boxer ini merupakan salah satu pakem lah dari BMW. Jadi orang-orang mungkin kenalnya BMW juga mesinnya mesin boxer, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi gardan. Ini gardan terbuka yang terekspos ini juga salah satu icon yang mirip dengan pendahulunya atau inspirasinya itu BMW R5 nih. Dan gardannya ini terekspos nih. Jadi ketika mesin menyala dan berputar itu prosesnya kita bisa melihat secara langsung. Mekanikal banget ya? Iya. Dan untuk warnanya juga warna chrome gini, jadi terlihat lebih mewah dan kesan klasiknya keluar banget gitu. Itu lagi? Nah, terus ada yang ketiga itu adalah frame-nya nih Om. Frame-nya. Kalau misalnya Om tadi melihat ada gambar di sana, itu frame-nya sama persis sama BMW R5. Dia untuk model ini dia nama jenis frame itu duplex cradle frame. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata nih, kelihatannya nih motor rigid tanpa suspensi belakang ya Om. Iya. Nah, sebenarnya uniknya Oh iya deh. dia tersembunyi nih suspensi belakangnya di bagian sini nih Om, di bawah jok. Oh iya. Tuh. Jadi sebenarnya motor ini nggak rigid, jadi dia tetap ada suspensi belakangnya. Jadi untuk depan itu travelnya itu 120 mm. Kalau R5 rigid gak sih? Kalau R5 rigid. Rigid ya? Rigid. Makanya Makanya bentuknya mirip, kelihatan rigid. Tapi dia kelihatan ya, gila ya. Dia kelihatan rigid gitu Kelihatan kalau orang rigid. ini. Gitu. klasik banget. Dan yang terakhir, yang kelima, icon yang kelima itu black pen with pin stripnya nih. Nah ini klasik yang warna ini sih warnanya klasik banget ya. Maksudnya yang menggambarkan motor heritage. Nah untuk saat ini varian yang ada itu hanya warna blackstone metallic ini nih. Tapi kita nggak tahu ya update selanjutnya dari BMW, apakah ada pengembangan nanti ada varian warna lain atau seperti apa, ya kita tunggu bareng-bareng sih. Nah kalau warnanya iya signature dan kayak biar kita tuh menunjukkan bahwa historinya ini dari R5 loh, karena R5 itu dia warnanya hitam berbalut dengan white pin striping itu. Jadi historinya lebih dapat kebaca juga, tersampaikan ke customer-customernya sih.